Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita yang lagi viral, yaitu tentang Patrick Kluivert yang diberitakan atau ditafsirkan tidak percaya diri jelang pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain yang kita sama-sama tahu akan dimainkan pada tanggal 25 Maret nanti di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, pada saat saya membaca berita ini di sosial media yang telah tersebar luas, jujur teman-teman saya kaget. Kok bisa Patrick Kluivert mengatakan seperti ini? Maka itu kemudian saya langsung cek di internet tentang kebenaran dari berita ini. Dan yang saya dapat teman-teman adalah informasi yang akan saya berikan sekarang, yaitu yang saya dapat dari salah satu media online terpercaya. Ya, ini media online yang terpercaya atau media digital yang terpercaya, yang mereka juga dapat dari situs resmi AFC, pernyataan dari Patrick Kluivert ya, yaitu seperti ini. Ini yang Kluivert katakan, lawan Bahrain nanti tidak akan mudah. Betul, tidak akan mudah. Kemudian dilanjutkan, kami harus terus bekerja keras dan meraih hasil yang baik. Nah, ini kan benar apa yang dia katakan. Artinya harus bekerja keras dan juga hasil akhirnya adalah hasil yang baik. Tentunya kemenangan, karena 3 poin itu harga mati melawan Bahrain. Kemudian dia melanjutkan, kami kebobolan lawan Australia karena kesalahan-kesalahan individu. Betul, ada kesalahan dari Nathan, ada kesalahan dari Tom Hay. Hal terpenting sekarang adalah memperbaiki pola pikir pemain. Artinya mengembalikan mindset dari para pemain agar mereka secara mental kuat untuk pertandingan melawan Bahrain. Dan menemukan kembali energi positif. Nah, ini tentu tidak semua pernyataannya, tapi pernyataan terkait pertandingan Timnas Indonesia melawan Bahrain. Kalau menurut saya gak ada yang salah dari pernyataan Patrick Kluivert ini. Ini adalah pernyataan yang dia katakan sesuai dengan pemikiran dia sebagai pelatih. Yaitu, dia juga tentu berhati-hati kali ini. Pada saat Timnas Indonesia wajib mendapatkan 3 poin lawan Bahrain jika ingin bermain di Piala Dunia tahun 2026. Walaupun belum tentu juga bisa lolos langsung kan. Kemungkinan melalui round 4. Jadi saya pikir gak ada yang salah, dan bukan berarti bahwa Patrick Kluivert ini tidak percaya diri, tapi dia tidak overconfidence. Artinya dia tidak terlalu percaya diri, dan itu bagus. Dan itu memang perlu dia lakukan sebagai pelatih. Jangan seperti sebelum pertandingan melawan Australia, yang pada saat itu saya ingat Tom Hay sendiri mengatakan, yang tersebar luas di sosial media dan juga di banyak media digital, bahwa kami, artinya Timnas Indonesia datang ke Australia bukan untuk mencari sekedar hasil imbang, tapi untuk meraih kemenangan. Sedangkan Kluivert, saya ingat 2 hari kalau nggak salah sebelum pertandingan mengatakan bahwa para pemain berada dalam kondisi yang bugar dan enjoy, dan dia yakin bahwa Timnas Indonesia akan mendapatkan hasil akhir yang positif. Ya tentu yang diharapkan adalah kemenangan. Nah, itu yang artinya overconfidence. Tapi kali ini enggak. Jadi saya harapkan juga siapapun yang membuat berita itu juga, ya janganlah menyebarkan berita seperti itu. Seolah-olah pelatih Timnas Indonesia sekarang ini sudah tidak percaya diri. Gak mungkin. Dan kita tahu bahwa pertandingan melawan Australia itu adalah pertandingan perdana Patrick Kluivert. Dan memang dia melakukan beberapa kesalahan kalau menurut saya dari starting lineup dan juga dari cara bermain yang meminta para pemain bermain sepak bola menyerang full attack dan juga bermain dengan garis pertahanan yang tinggi tanpa memperhitungkan jika nanti Australia membangun counter attack. Nah, kira-kira seperti apa untuk membendung counter attack dari Australia. Tapi kali ini lawan Bahrain tampak jelas Patrick Kluivert sangat berhati-hati. Tapi untuk apa dia berhati-hati? Kan materi pemain sudah bagus. Ya betul, materi pemain sudah bagus, tapi dia harus berhati-hati dalam pemilihan pemain. Starting line-up-nya, bos. Jangan lagi nanti keliru memilih pemain. Apalagi di lini pertahanan. Karena Bahrain juga kemungkinan besar akan bermain compact defense, kemudian main counter attack, cari kesempatan, belum lagi drama-drama dari para pemain Bahrain. Jadi ya saya pikir laga melawan Bahrain ini ya tentu tidak akan mudah bagi Timnas Indonesia. Meskipun di atas kertas tentulah. Kalau kita bandingkan materi pemain Timnas Indonesia dengan materi pemain Bahrain, jelas materi pemain dari Timnas Indonesia itu unggul jauh. Tapi kan secara individu, seperti yang saya katakan juga sebelumnya,
jelang pertandingan melawan Australia bahwa secara individu bagus. Tapi bisa gak bermain secara kolektif? Ya, nggak juga kan. Nggak konsisten selama 90 menit. Hanya 10 menit awal lawan Australia, nggak bisa seperti itu. Jadi pilihan pemain pun sangat menentukan. Yang saya harapkan Patrick Kluivert bisa melakukan evaluasi setelah kekalahan lawan Australia, kemudian coba memilih kerangka timnya mau seperti apa. Formasi itu seperti yang saya katakan, mau 3-4-3, mau 4-2-4, mau 4-3-3, mau 4-2-3-1, atau formasi yang lainnya. Yang penting cara bermainnya mau seperti apa. Dan cara bermain itu harus menyelesaikan taktik sesuai dengan kekuatan dan kelemahan dari tim lawan. Nah, kekuatan dari Bahrain ini apa? Counter attack. Kelemahannya apa? Mereka biasa bertahan sampai dekat ke kotak penalti. Bagaimana caranya untuk bisa membuka compact defense dengan tim yang mengandalkan banyak pemain yang bertahan sampai ke dalam kotak penalti? Yaitu shooting dari luar kotak penalti. Atau early crossing. Crossing lebih cepat ke dalam kotak penalti. Tapi syaratnya harus ada pemain yang pintar mencari ruang. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa mengantisipasi counter dari Bahrain? Ya tentu harus ada defensive midfield yang kuat. Nah, lawan Australia defensive midfield kita gak jalan. Karena yang dipilih adalah Nathan. Yang kita tahu sebetulnya di era Sintayong juga jarang dipilih. Kecuali memang tidak ada pilihan lainnya. Jadi saya pikir ya Patrick Kluivert jika sekarang berhati-hati ya bagus dong. Artinya dia sadar sekarang. Gak boleh overconfident. Gak boleh seperti sebelumnya. Karena kan saya selalu mengatakan bahwa kita semuanya harus rendah hati. Supporter, para pemain, dan juga jajaran pelatih. Mungkin sebelumnya dia kira udahlah turunin pemain ini 11. Pasti nih kita menang lawan Australia. Ternyata kan pelatih Australia juga bisa membaca strategi dari Indonesia. Dan ternyata mereka punya yang namanya kontra strategi. Mereka punya strategi untuk bisa juga menyulitkan Indonesia. Dan mereka yang berhasil, bukan timnas kita. Tapi kan sekarang masih ada pertandingan kedua nih di bulan Maret yang memang harus menang Indonesia. Gak bisa gak menang. Kalau gak menang, let's say seri, wah udah semakin berat untuk lolos. Karena nanti juga perlu ditunggu hasil akhir dari pertandingan tim lainnya. Masih ada China, masih ada Arab Saudi, dan juga tentunya Australia. Jadi saya pikir pada saat Patrick Kluivert ini sudah mulai rendah hati, disinilah yang saya suka dari Patrick Kluivert. Artinya bagus. Mendingan Anda pikirin atau fokus ke strategi dan taktik permainan. Strategi itu kan memikirkan mau main menyerang, kemudian taktik mau main menyerangnya seperti apa. Ya kan, apakah umpan-umpan pendek, atau mau main direct lagi long ball, atau mau main crossing kiri, crossing kanan. Ya coba disesuaikan dengan pemain yang nanti akan dipilih. Dan yang paling penting tuh di tengah dan belakang. Karena kalau dalam hal menyerang, wah para pemain kita paling suka menyerang kan, agresif, ya kan, overload di pertahanan tim lawan. Tapi kalau crossingnya banyak yang gak akurat, pemain yang menunggu di dalam kotak penalti juga gak ada. Yang bisa mencari ruang juga tidak banyak. Ya kan, fullback atau wingback itu tidak bisa memberikan support secara konsisten. Ya gimana caranya bisa create chances dan juga mencetak gol untuk meraih kemenangan. Karena di pertandingan melawan Australia, ini menurut catatan saya teman-teman ya, total peluang dari Australia total. Oke, total itu 14. Ya, total peluang dari Indonesia juga 14. Tapi bedanya, Australia bisa menciptakan 6 peluang on target dan mencetak 5 gol. Indonesia hanya bisa menciptakan 4 peluang on target atau yang berbahaya dan hanya bisa mencetak 1 gol. Dan 6 peluang yang berbahaya atau on target dari Australia ini berikut juga tendangan penalti. Indonesia juga 4 peluang on target tersebut berikut penalti. Artinya, meskipun timnas Indonesia kita menguasai jalannya pertandingan, tapi minim peluang yang berbahaya. Nah, ini juga harus dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Gimana caranya bisa create chance yang lebih berbahaya kalau bisa peluang pertama atau peluang kedua tuh cetak gol. Karena yang sekarang diperlukan adalah kemenangan. Gak bisa main-main lagi, gak bisa lagi pilih pemain-pemain yang tidak bisa nanti bermain sesuai dengan strategi yang ditentukan. Dan juga yang harus kita pahami bahwa peran penjaga gawang juga penting. Saya tidak ingin mengatakan bahwa Martin Paes itu jelek permainannya melawan Australia, tapi ada beberapa momen yang dia sebetulnya tidak bisa membaca shooting-shooting dari para pemain Australia. Jadi saya pikir dia juga harus waspada kali ini lawan Bahrain. Karena Bahrain, teman-teman, juga bukan merupakan tim underdog. Mereka adalah tim yang lebih berpengalaman. Mereka sudah terbiasa bermain di round ini, round 3. Meskipun mereka belum pernah lolos ke Piala Dunia. Tapi kan tentu dalam hal ini Bahrain juga ingin lolos ke Piala Dunia. Jadi nggak bisa itu kalau Patrick Kluivert dan para pemain
meremehkan Bahrain. Artinya bukannya dia tidak percaya diri, tapi dia lebih realistis bahwa tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Artinya para pemain harus bekerja keras. Dan dalam hal ini teman-teman, jujurlah saya ingin mengatakan, oke? Jujur, kita harus support jajaran pelatih sekarang ini. Kalau kita gak support, gimana caranya mereka bisa bekerja dengan tenang? Betul, saya sedih dengan kekalahan Indonesia lawan Australia dengan skor 5-1. Tapi sekarang yang harus saya pikirkan adalah pertandingan lawan Bahrain. Ini yang harus menang Indonesia. Ini kan tim yang ingin kita kalahkan. Jadi tim ini memang harus dikalahkan di GBK. Caranya seperti apa? Inilah yang harus dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Kalau formasi mau pakai 4-2-4, ya silahkanlah pakai 4-2-4. Tapi cara bermainnya itu apa? Jangan sampai di belakang tuh nanti kosong. Dan bisa dimanfaatkan oleh para pemain Bahrain. Dan jangan lupa loh, para pemain Bahrain tuh skill individunya lebih baik daripada para pemain Australia. Dan juga sandiwaranya, wow, kelas dunia sandiwara mereka. Belum guling-guling kan? Nah, artinya dalam hal ini Patrick Kluivert pun perlu membuat para pemain itu sadar bahwa mereka tidak boleh terpancing emosinya. Jadi harus tetap cool, harus tetap tenang. Apapun yang terjadi di atas lapangan, mereka harus tetap tenang. Karena fokus mereka adalah harus dalam permainan dan juga bagaimana caranya itu bisa menekan Bahrain agar mereka tidak keluar dari area pertahanan mereka dan mencetak gol lebih dulu. Kalau bisa dari peluang pertama mencetak gol. Artinya striker kita di depan, jika kali ini yang dipilih adalah Ragnar dan Ole dan mungkin Marcelino atau Eliano, harus bisa memanfaatkan umpan yang mereka terima dari second line dan tentunya juga pada saat mereka bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Jadi saya pikir apa yang dikatakan oleh Patrick Kluivert tidak salah, tapi dia juga menjelaskan apa adanya bahwa dalam sepak bola tidak ada yang pasti dan tim yang bisa menang adalah tim yang tidak banyak melakukan kesalahan. Yang dia katakan bahwa banyak kesalahan individu itu juga benar. Tapi selain itu juga strategi dia juga salah. Lawan Australia, iya kan momen total attack, momen total football. Yang ada kan kalah. Pertandingan pertama yang dia latih langsung momen frontal menyerang, agresif. Jadi ya saya harapkan kali ini lawan Bahrain, ya cobalah lebih bijak lagi, pilih strategi yang ya jangan sampai membuat para pemain Bahrain itu bisa memanfaatkan space-space yang terbuka di area pertahanan kita. Dan yang paling penting, ya harus bisa melakukan pressing yang kuat. Karena kalau pressing kita di tengah itu lemah, itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Bahrain untuk bisa membangun sebuah proses serangan dan tentunya menciptakan peluang untuk bisa mencetak gol. Kita tahu Bahrain telah mendarat di Jakarta. Mereka juga akan melakukan persiapan dan mereka pada saat melawan Jepang juga pertandingannya luar biasa. Mereka tidak bermain buruk. Jadi saya pikir kita juga sebagai supporter timnas Indonesia tidak boleh juga meremehkan Bahrain. Tentu kita ingin timnas kita kembali menang di GBK seperti sebelumnya lawan Arab Saudi. Tapi tentu hal itu bisa terrealisasi dengan kerja keras para pemain dan juga strategi yang tepat untuk bisa melumpuhkan Bahrain. Sorry, karena saya terlalu semangat, melumpuhkan Bahrain. Ya, kalau mau menang 1-0 pun gak masalah. Gak perlu menang 3-4-0. 1-0 aja menang. Udah gak masalah, yang penting mendapatkan 3 poin dan tetap menjaga peluang untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Ya tentu teman-teman, saya tahu dalam hal ini sedang sedih, banyak juga emosi, tapi saya pikir lebih baik kita menjaga mulut kita, menjaga jari-jari kita, dan biarkan jajaran pelatih bekerja, karena ada 3 pelatih kan di timnas Indonesia, bukan 1 loh, 3 loh bos. Ada Patrick Kluivert, ada Alex Pastoor, ada Dean Lanzat, kalau nggak salah masih ada Gerald Vandenberg yang nontonnya biasa dari tribun. Belum lagi ada penasihat teknis, jadi secara total ada 5. Dan coba menerapkan strategi yang tepat agar para pemain itu bisa bermain secara kolektif supaya timnas Indonesia meraih kemenangan. Dan bagi teman-teman yang punya akun sosial media yang biasa membahas tentang timnas, ya tolong memberikan narasi-narasi yang positif. Jangan memberikan tekanan kepada para pelatih atau juga para pemain, tapi kita membiarkan mereka kerja dan kita tunggu hasilnya. Ya kan? Itu yang kita inginkan. Kita tunggu hasilnya pada tanggal 25 Maret nanti. Tentu saya akan kembali lagi membuat konten tentang pertandingan Indonesia melawan Bahrain. Tentunya nanti jelang pertandingan, yaitu H-1. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.